Sebelum sholat Id dimulai, adik-adik sudah bisa niatnya belum? Niatnya sholat Id? Usolli sunatal li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ngoten nggih. Sholli sunatal li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dan nanti sholatnya 2 rakaat, takbir pertama nanti 7 kali, takbir kedua 5 kali. Di tengah-tengah takbir nanti kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contohnya Allahu akbar. Subhanallah. Di dalam hati tapi nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan nanti setelah sholat Id selesai, jangan injak pergi dulu, masih duduk sebentar di sini. Kita mengingat keluarga kita yang sudah meninggal dan juga kita yang tidak sempat mudik untuk berziarah kubur, maka nanti kita berdoa bersama-sama, yaitu dengan tahlil singkat. Ngeten nggih? Sing tani napa sewanten. 5 menit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunata la'atul fitri raka'ataini jami'a barahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Fa idh ja'alna al-bayta masabatan linnasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
للمؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة مرسلين بلى إن تشكروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين فما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضعف للمطيعين جزيل الأجور وكمل ضيافة في يوم العيد لأمور المؤمنين بشيهم المشكور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لهم تبور أما بعد
ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واصبروا ورابطوا وصبروا لعلكم تفلحون. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah pagi hari ini saya ingin berwasiat kepada hadirin sekalian dan terutama kepada diri saya pribadi. Marilah kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian semoga Allah melimpahkan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang baik ini marilah kita limpahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa yang belum tentu akan kita dapatkan pada tahun berikutnya. Hari ini adalah hari kemenangan kaum muslimin. Telah sebulan penuh melakukan jihad besar, yaitu jihad melawan musuh yang selalu menyertai kita, yaitu hawa nafsu. Selama 1 bulan penuh pada siang harinya kita menahan diri dari makan, menahan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan pada malam harinya kita melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping itu pada bulan puasa kita juga sering dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, dianjurkan untuk beriktikaf. Kewajiban berzakat fitrah juga telah dapat kita tunaikan. Maka hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Semua umat Islam di seluruh dunia, karena sepulang dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, diterangkan apabila telah datang hari raya Id, maka para malaikat turun ke bumi dan mereka berhenti di setiap ujung jalan sambil berseru dengan suara yang dapat didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pemurah, yang memberi kenikmatan dan mengampuni dosa besar. Dan jika pada waktu itu mereka keluar menuju tempat sholat Id, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang buruh bila mana dia telah mengerjakan pekerjaannya? Lalu para malaikat pun menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Kemudian Allah berfirman, sekarang aku saksikan kepada kamu sekalian, sesungguhnya aku jadikan keridhaan dan pengampunanku sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat mereka. Lalu Allah kembali berfirman, mintalah kalian kepadaku demi keagungan dan keluhuranku. Pada hari ini tidaklah kamu meminta apa saja yang berguna bagi dunia dan akhiratmu, kecuali aku pasti memberinya. Sekarang bubarlah dengan membawa ampunan, karena kalian telah rela mengikuti perintahku. Begitu pula aku telah meridhoi kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita berhasil memerangi hawa nafsu dan menyatakan kemenangannya pada hari ini,
bukan berarti kita telah bebas dari ancaman musuh. Kita tetap tidak boleh lengah, dan sedapat mungkin kita harus mempertahankan kemenangan ini, karena musuh kita masih selalu mencari kesempatan untuk dapat membalas kekalahannya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Wahbi bin Munabbahin annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna iblisa alaihi laknat yasihu fi kulli yaumin idin fayajtami'u ahluhu indahu fayakuluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukasiruhu fayakulu la syai'a walakinna Allah qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum fa alaikum an tusghiluhum bil ladzati wasyahawati wasyurbil khamri hatta yubghiduhumullah. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis terlaknat pada setiap hari raya Idul Fitri berteriak-teriak meminta tolong, sehingga berkumpullah keluarganya di sekitarnya dan bertanya, wahai Paduka, siapakah gerangan yang membuat Paduka marah? Sungguh kami akan menghancurkan mereka. Lalu iblis menjawab, tidak ada. Hanya saja pada hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad. Maka kalian harus bisa menggoda mereka dengan berbagi keenakan, kesenangan, dan minum-minuman keras, sehingga Allah menjadi murka terhadap mereka. Al-Hadis. Begitulah kelakuan iblis terhadap manusia. Mereka tak suka bila kita umat Muhammad mendapat ampunan dosa dari Allah. Mereka selalu mengancam agar ampunan yang baru diberikan Allah kepada kita berganti menjadi murka yang akan mendatangkan siksa. Untuk itu kita harus waspada terhadap cara-cara iblis dalam menggoda manusia agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang hina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tikada janjinya untuk menggoda manusia telah diucapkan di depan Allah setelah diusir dari surga dan mendapat laknat dari Allah sampai hari kiamat. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka, dari arah belakang, serta dari arah kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur atau taat. Oleh sebab itu, maka ampunan dosa yang telah diberikan Allah pada kita pada hari ini haruslah kita pertahankan dengan penuh kewaspadaan terhadap bujukan dan rayuan setan. Marilah kita perhatikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan untuk hari raya Idul Fitri. Ijtahidu yaumal fitri fi sodaqati wa amalil khair wal birri minas